Aktris Jenny Rajman tengah dirundung masalah. Ia menyebut bahwa suaminya Suprajarto telah berselingkuh. Keadaan makin apes karena menurut Jenny, sang pelakor diduga melakukan pemalsuan tanda tangan aset suaminya. Menurut Jenny, sampai saat ini baru satu aset yang ketahuan coba dikuasai wanita tersebut. Saat ini ia mengharapkan perlindungan hukum karena memikirkan nasib anak-anaknya, serta mencegah aset-aset lain yang datanya diduga juga dipalsukan. Berikut liputannya. Tentunya semua teman-teman media sudah mengetahui, kayaknya sudah cukup viral ya berita saya ya. Heboh. Saya pribadi sebenarnya tidak menginginkan berita ini sampai naik ke permukaan. Tapi sebagai istri saya, tentunya saya perlu memperoleh satu perlindungan dan pengamanan buat saya. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Aklan. Tentunya sebagai istri sah telah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya. Mungkin apa? Pelakor, Bu. Pelakor ya? Ya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu rumah tangga orang ya? Laki orang. Berebut laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Berapa aset yang dipalsu? Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati, nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Yang satu itu asetnya apa? Asetnya itu rumah di Bandung, bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu, ya kan? Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Dugaan isuan perselingkuhan ini diketahui dari kapan sih, Bu? Awalnya, Bu? Sebenarnya sudah lama. Apakah yang dulu itu? Iya, sebenarnya sudah lama, tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga diri saya. Tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan bahkan menjadi satu konsumsi publik, tidak sama sekali menginginkan, tetapi saya merasa sebagai warga negara saya tidak sendirian, tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu saya juga dibantu oleh pengacara, karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelakor juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran, Allah membukakan pintu tobat untuk mereka semuanya. Diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik, itu harapan saya. Tetapi dalam waktu yang 2 tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dalam hal ini. Bu, dengan orang yang sama kan yang 2 tahun yang lalu itu, Pun? Masih sama. Masih sama perempuan muda itu ya, Bu? Emang tahu perempuan yang mana? Yang dulu isu awal itu, Bun, bener, Bun? Masih, Bun? Iya. Bun, 2 tahun masih udah nggak serumah ya, Bun? tidak, Bun? Udah nggak serumah, Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa, ya, magic mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya
Apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta. Untuk minta ke orang tuanya juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya dia punya anak satu. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Oh, dia Jadi sudah namanya anak-anak siapa? gimana Bun? Kan anak-anak sudah pada besar ya. Ini ketika mengetahui masalah ini seperti apa sih Bun? Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan nggak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, dizolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Bun, kemarin Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Bun, kemarin beliau mangkir dari panggilan kepolisian, pendapat kita. Kalau Alasannya dari pihak berapa sana saya nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi silakan aja gitu. Alasannya kemarin nggak datang kan karena pengen ketemu Bunda di luar. Tahunnya Bunda lagi di Nggak luar ada, negeri. dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi nggak mungkin tuh bisa menghindar gitu loh. Jadi jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran-pembenaran. Kalau memang sudah salah ya mengakuilah kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak untuk memaafkan? Bun, dari Untuk pengalaman bongkar kemarin gimana sih? bongkar perselingkuhan, akhirnya Bunda tahu tentang foto perselingkuhan yang ciuman itu gimana ceritanya Bu? Sangat mudah. Ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya, dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenario-nya Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke Bun, ini kan dari pihak sekolah kan sudah sempat preskon ya Bun ya. Dari Bunda sendiri menanggapi preskon dari pihak suami Gak gimana? apa-apa, semua warga punya hak untuk memperoleh satu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuman benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai dan juga pihak kepolisian yang berwajib. Bahkan sampai ke tingkat pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru satu aset, artinya sudah menyelamatkan aset-aset yang lain. Belum sih Bun, sudah ngecek belum sih Bun, takutnya Kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami, tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum ya. Kalau asetmu diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang dipalsukan, aset apalagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Bung, misalkan Selama juga 2 tahun masih dinafkahi nggak Bun selama beliau? Sama sekali tidak. Tidak. Udah berapa ujungnya ini akan udah berapa tahun Bun tidak dinafkahi? 2 tahun lebih. ujungnya ini akan proses hukum atau bagaimana Bun? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bun, tapi sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dengan si pelaku atau Pihak keluarga, Pihak pelakor, keluarga suami, pelakor. Pada saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelakor, tapi pelakornya malah kabur ya saya. ada rencana untuk gugat cerai nggak Bu? Karena sampai saat ini belum ada etikat baik dari pihak suami dan pelakor. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu ada hak bersama saya sebagai istrinya. Jadi Menyesal bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang. Nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak-hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut
agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari lab krim bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memalsukan. Berarti bukan suami laporin. 15 tahun saya hidup sama suami saya, kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas mengukir tanda tangan saya. Bun, statusnya kan udah tersangka keduanya punya di Polres Jakarta. Iya, kenapa nggak mau didatangi? Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelakor itu juga berani bertanggung jawab. Ya silakan serahkan diri kepada polisi. Ya. Bun, nominal aset yang di Bandung itu berapa, Bun? Nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya, boleh. Tambahan dari saya. Kapan ada panggilan kan? Ya, ini ada tambahan. Ketika SPKT itu berjalan, statement dari mereka bahwa tidak ada perselingkuhan. Ternyata ada bukti kan. LP kita diterima. Hari ini statement Ibu Jenny luar biasa. Kenapa? Ibu Jenny susah untuk mau muncul di publik karena dia beritikat baik agar suaminya datang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, ya kita melalui pengadilan, melalui proses hukum. Di sini saya minta kepada sebagai Ibu Negara, Ibu Jokowi, tolong dong, saat ini maraknya pelakor-pelakor, semena-mena pelakor-pelakor. Kenapa perempuan pelakor terlalu berani membuat persoalan mengalahkan istri sah? Kita minta peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai ibu negara. Karena ini moral anak bangsa. Ini moral perempuan yang ada di Indonesia ini. Sehingga karena dibiarkan, karena banyak pelakor-pelakor semena-mena gitu. Dan seenaknya saja melukai hati istri sah. Minta kepada ibu negara untuk bersikap tentang pelakor-pelakor yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Supaya tidak banyak lagi korban-korban. Supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Ayo dong ibu negara selaku perempuan, prihatin dong dengan perempuan yang kena zolim oleh pelakor-pelakor. Kadang-kadang suami ibu baik, jadi terjeratnya orang baik itu selalu terjerat dengan persoalan seperti ini. Kalau dia bandit atau orang jahat, dia nggak pernah terjerumus. Itu mungkin dalam penilaian kita. Baik. Oke. Bun, ada panggilan lagi untuk kasus ini sudah sampai tahap mana proses hukumnya? Kalau untuk di Polres Jakarta Selatan, itu kan udah 2 kali panggilan. Kalau tidak, kita minta juga agar dia dijemput paksa untuk keterangan. Nah, kalau untuk di sini SPKT di sini kita menunggu relas untuk panggilan atas laporan perselingkuhan yang dia bangga diumbar-umbar, kan dia yang foto. Lihat, saya pernah lihat kan foto itu seolah-olah dia jebak suaminya Ibu Jenny, dia foto sedang tidur, dia foto langsung kayaknya selfie, dan sedang tempat tidur itu dia juga yang moto. Jadi ini perempuan memang nakal ini. Terindikasi mungkin ada tujuan untuk blackmail kali, kalau tujuannya kemauan yang nggak dipenuhi. Bisa jadi kemungkinan ya Bu. Ya kemungkinan ya mungkin ya Kemungkinan. tujuannya memang jelas-jelas ke harta, karena ada terjadinya penandatanganan palsu untuk sebuah aset kan harta. Ya mungkin kalau harta itu nggak diberikan, mungkin hanya disebar juga gitu untuk blackmail suami saya. Iya, mudah-mudahan suami Ibu Jenny cepat sadar, ayo mengucap, cepat sadar dari mimpi buruk yang sedang sebenarnya dikejar. malu lah buat keluarga, buat anak-anak ya, apalagi kita udah punya cucu. Sebenarnya malu masalah ini sampai ke permukaan, tapi ya sangat-sangat terpaksa karena udah lebih dari 2 tahun dan akhirnya terungkap juga masalah ini. Saya udah cukup nahan. Bun, terakhir Bun, Kalau dia suami pindah ke Bali, mau dimaafkan nggak, Bun? Atau pasti Merujuk, Masya Allah. Allah aja memaafkan, Luar masa kita biasa. manusia nggak memaafkan? Pasti. Dan semua itu pasti ada jalan, ada kebaikan ya. Mudah-mudahan harapan saya semuanya akan menjadi baik
dan si pelakor itu menjadi sadar, jangan juga menimbulkan korban-korban pada laki-laki yang lain. Ya kita harus sama-sama memaafkan. Bun, Ini tadi bisa- Bun dari perusahaan suami gimana Bun melihat pemberitaan ini sendiri dan sudah datang ke perusahaan belum? Kan saya tidak ada komunikasi, Mencoba datang ke kantor? tidak ada sama sekali. Kalau enggak kan saya nggak nunggu sampai 2 tahun begini. Kalau dia ada itikat baik, masalahnya sudah ketahuan sama istri sahnya, seharusnya datang. Maunya apa? Mau istri 1, mau istri 2, istri 3, silakan. Karena dalam agama kita juga dibenarkan, bukan dosa. Tapi dijalankannya dengan benar. Nggak usah sampai selingkuh-selingkuh begini, bahkan mengakibatkan sampai ke ranah hukum, itu nggak boleh gitu loh. Nanti ditanya mau istri 2, apa istri 3, 10 juga saya kasih. Tapi masalahnya saya bisa terima atau enggak. Kalau saya nggak bisa terima, saya yang mundur demi kebahagiaannya. Kalau memang saya bisa terima, silahkan jalan sama-sama, kan begitu. Mbak Yani mungkin bisa lebih dalam dikit tentang sosok pelapor ini, namanya siapa, background keluarganya seperti apa, dan Saya untuk nanti menyebut seperti apa. namanya aja udah jijik ya. Inisialnya Bun? Inisialnya Maka Alia Karenina, dan dulu dia karyawati suami saya di Bank BRI. Jadi karyawati. Tapi memang sudah kenal lama dengan karyawan. Ya pada saat suami saya menjabat di BRI. Bun, ini maaf sebelumnya ini kan sudah di pernikahan Bunda yang keempat ya, kalau tidak salah. Dari rangkaian perjalanan hidup Bunda yang keempat ini, apa yang bisa ditelaah dan dipelajari sebagai pijakan ke depannya? Kita sebagai manusia hidup tidak boleh menyesalkan atau melupakan sejarah daripada perjalanan hidup kita. Karena pengalaman dalam perjalanan hidup itu adalah pembelajaran buat kita untuk ke depan lebih baik. Kalau mungkin saya sebagai perempuan atau sebagai istri yang kurang beruntung, tidak sama seperti istri yang lain, saya harus mengalami kesekian kali di dalam rumah tangga, itu kan ada reasonnya. Dan itu Allah punya maksud untuk itu semuanya. Jadi saya bersyukur, saya dapat pengalaman seperti ini luar biasa, Masya Allah. Ini yang membuat saya juga untuk lebih dekat lagi sama Allah, dan saya percaya cinta saya kepada Allah tidak mungkin ada yang nanti. Amin. Terima kasih.